Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai berapa sih uang saku untuk setiap calon-calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji di tahun 2023 ini. Ya, jadi akan menjelaskan uang saku atau bekal uang yang sekiranya bisa dipersiapkan untuk dibawa ke tanah suci, karena ibadah haji ini Bapak Ibu ya cukup lama ya, kurang lebih sekitar 40 harian. Ya, 40 hari umpama dari mulai berangkat sampai kembali ke tanah air. Tuh ya. Nah, apabila kita ingin menghitung perkiraannya supaya mendekati, ya, di sini juga saya akan memberikan dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hal ini. Contohnya umpamanya Bapak Ibu minimal bisa tahu harga-harga di sana. Ya, perkiraan pengeluaran yang harus dikeluarkan pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, Bapak Ibu, ya, pada saat Bapak Ibu ya, sudah berada di embarkasi, nanti kan biasanya mondok dulu ya di asrama haji, nginap dulu 1 hari, kemudian besoknya insya Allah berangkat naik bis ke bandara. Pada saat di embarkasi di tempat mondoknya itu insya Allah akan dibagikan uang saku atau uang bekal untuk setiap jamaah haji. Dan insya Allah menurut informasinya per orangnya itu akan diberikan uang, ya, uangnya itu sebesar 750 real. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih 3 juta. Tuh ya. Jadi insya Allah akan diberikan uang saku. Nah, berarti kalau Bapak Ibu sudah punya uang 3 juta, berarti diperkirakan berapa lagi nih dari rumah bawanya. Nah, untuk itu saya akan jelaskan pengeluaran-pengeluarannya. Ya. Yang pertama, saya akan jelaskan pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, karena ini ketentuan dari pemerintah, ya, Bapak Ibu melaksanakan hajinya namanya haji tamatu. Haji tamatu itu pelaksanaannya yaitu ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji. Jadi umroh di bulan haji, kemudian nunggu pada tanggal yang sudah ditentukan, dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah, nanti Bapak Ibu melaksanakan haji. Itu pelaksanaannya. Dan ketentuannya pada saat Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji tamatu itu, ya, kewajibannya membayar dam berupa 1 ekor kambing. Itu ya. Jadi sudah menjadi ketentuannya. Ya, bayar 1 ekor kambing. Bayar dam maksudnya. Nah, saya dapat informasi, ya, informasinya itu untuk 1 ekor kambing itu untuk bayar damnya itu 400 real. Kalau saya kebetulan kan ada saudara di Mekah, biasanya kalau umpama bayar dam itu saya titipkan ya di Mekah. Ya, informasi terkini itu untuk saat ini ya, untuk 2023 itu ya dengan kambing yang cukup ideal itu sekitar 400 real. Ya. Kalau 400 real itu kalau dirupiahkan ya mungkin sekitar 1.800.000. Ya, kurang lebih sekitar 1.800.000. Taruhlah umpama dibulatkan jadi 2 juta lah umpama kalau dirupiahkan. Nah, berarti ya itulah pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Itu yang pertama. Harus dikeluarkan, yaitu membayar dam. 1 ekor kambingnya ya, seharga 400 real. Ini perlu dicatat, silahkan barangkali ada yang ingin mencatat. Yang kedua, silahkan Bapak Ibu mempersiapkan uang ya, untuk apa? Untuk persiapkan apabila ya Allah mengqadar Bapak Ibu sakit. Betul, memang dari Indonesia biasanya kan sudah bawa obat-obatan dan lain sebagainya. Ini pengalaman.
tempo hari, ya kebetulan pada saat bulan Ramadan saya bersama keluarga ya, umroh Ramadan selama 35 hari, bawa obat-obatan. Bahkan ada keluarga yang sebelum berangkat sakit, akhirnya ke dokter, kemudian minum obat di Madinah. Ternyata obatnya habis, tapi sakitnya masih terus. Akhirnya ya, saya bersama istri konsultasi ke apotek, membeli obat. Alhamdulillah Bapak Ibu, obat di sana itu bagus-bagus kualitasnya. Baru beberapa kali minum sudah terasa dan ternyata Allah memberikan kesembuhan. Hanya saja di sini saya informasikan, untuk obat-obatan baik di Madinah maupun di Mekah harganya cukup mahal. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, ya, kebetulan pada saat itu saya menyuruh istri saya untuk beli obat batuk. Nah, obat batuk di sana harganya 50-60 real. Kalau dirupiahkan itu 200.000 lebih. Botol biasa yang sedang. Kalau saya biasa di sini kan antara 45.000 sampai 50.000. Berarti kan ya, perbedaannya cukup signifikan. Sampai mungkin 3 kali lipat, 4 kali lipat. Tapi kualitasnya ya, yang saya rasakan sendiri itu baru minum 2 kali saja sudah batuk itu sudah mulai reda. Memang kualitasnya mungkin di situlah yang membedakannya. Itu ya. Nah, berarti kesimpulannya sisihkan 100 real untuk persiapan beli obat. Masalah nanti dipakai dan tidaknya urusan nanti, yang penting siapkan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya tadi dam sudah, obat-obatan sudah. Kemudian ya umpama Bapak Ibu di sana kan namanya 40 hari. Ada mungkin rasa jenuh, rasa bagaimana umpama ingin mencicipi makanan di sana. Ini saya akan jelaskan. Ya. Jadi kalau di sana harganya Bapak Ibu umpama ingin menyeduh pop mie umpama, ya. Beli pop mie berapa Abah? Harganya 5 real. Ingin beli pisang umpama pisang Sanfred itu 1 kilonya 10 real, isi 4 insya Allah. Kemudian umpama ingin jus. Nah, karena tempo hari pada saat bulan Ramadan itu jus itu laris ya. Ada jus tebu, jus mangga, semacam-macam. Ya, harganya yang cup besar itu 10 real. Umpama ingin mencoba yang namanya nasi Arab atau nasi biryani. Ya, kalau untuk sendirian yang sudah dicampur dengan nasinya, itu biasanya ada ayam, ada kambing biasanya, itu harganya antara 15 sampai 20 real. Tapi kalau umpama bertiga, ya, harganya antara 28 real sampai 30 real. Itu biasanya ayamnya itu ya besar. Itu ya, barangkali ingin mencoba. Ini biar tahu harganya. Nah, kemudian ya, umpama Bapak Ibu ingin beli buah-buahan. Ya, anggur hijau, rasanya manis asam, itu enak buat lalaban. Harganya yang sudah dikotak-kotakin itu pakai mika 15 real. Umpama ingin mencoba mangga sekilonya berapa Abah? Tempo hari harganya itu mintanya 25 real. Saya tawar 20 real, akhirnya dikasih. Ya, 1 kilo itu isi insya Allah 3. Kalau 20 real itu Bapak Ibu, ya, kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar ya 80.000 lebih. Memang cukup mahal harganya, 1 kilo itu. Ya. Bahkan umpama Bapak Ibu ya, ingin mencoba yang namanya umpamanya kebab. Kalau di sana namanya sawarma. Ya. Kalau di kita kan saya nyuruh istri saya, tolong dong saya pengen kebab. Ya. Adanya tulisannya sawarma. Itu yang besar itu harganya 15 real, yang kecil itu 9 real. Ya silahkan coba, mumpung di sana. Ya. Atau umpama karena haus di perjalanan, ingin jus buah yang kotak tuh di kulkas, banyak yang jual di jalan-jalan, ya, di toko-toko, itu harganya 3 real. Ya. Umpama ingin nyeduh Indomie, harganya 3 real. Indomie kan ada super mie, apa ya, tapi harus diseduh. Tapi kalau pop mie tadi harganya 5 real, ya, yang ada cupnya. Nah itu diantara ya beberapa harga, ya. Belum lagi sayuran. Apa aslinya saya kemarin itu memang beli sayuran, wortel apa untuk jus, ya. Ada harganya sekitar 10 real itu yang namanya wortel, kentang, apa semua ada data-datanya. Nah dari yang saya bicarakan ini Bapak Ibu, berarti persiapkanlah yang namanya uang jajan. Masa 40 hari nggak jajan kan, barangkali kan ingin mencoba. Berapa perkiraan? Silahkan sisihkan 100 real. Selanjutnya, umpama Bapak Ibu, ya, mumpung di Tanah Suci, supaya mendapatkan pahala jariah, ya, saya menyarankan, silahkan beli Al-Quran di toko-toko ya.
yang resmi. Nanti minta antar ke temannya yang sudah pengalaman, yang ada capnya dari kerajaan. Harganya 50 real. Insya Allah 50 real. Itu ya. Karena tempo hari, ya, 50 real. Harganya insya Allah masih sama 50 real. Kemudian, umpama ingin sodako. Kan di sana banyak pengemis. Kemudian banyak para pekerja yang tukang sapu, tukang apa, umpamanya ingin sodako kepada mereka. Boleh silahkan, umpama sisihkan 5 real, umpamanya sisihkan 50 real. Dari yang saya jelaskan ini, pertama dam 400, obat-obatan 100, uang jajan 100, wakaf Al-Quran umpamanya 50 real, sodakoh disiapkan 50 real, kemudian lain-lain sisihkan 50 real. Abah, lain-lain untuk apa? Saya jelaskan. Tempo hari, ya, saya itu sendal hilang. Akhirnya apa? Jalan kaki, akhirnya beli sendal di pinggir jalan. Itu kan namanya pengeluaran yang tidak terduga. Akhirnya keluar uang 20 real. Tuh ya. Karena sendalnya saya belinya bukan sendal jepit ya, yang rada cukup bagus. Kalau sendal jepit mungkin salah sekitar 5 real. Tuh ya. Atau umpamanya ada hal-hal yang di luar dugaan. Nah, sisihkan sekitar 50 real. Sekarang kita total. Ya. Dari yang saya jelaskan ini, total keseluruhan, Bapak Ibu diperkirakan mengeluarkan uang 750 real. Itu ya. Saya ulangi, apa saja pengeluarannya? Dam 400, obat-obatan 100, jajan 100, wakaf Al-Quran cukup satu umpama, ya, 50 real, kemudian sodakoh uang, ya, 5 real umpama, cukup 50 real, kemudian lain-lain, persiapan terjadi apa-apa, 50 real. Setelah ditotal 750 real. Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu pada saat akan berangkat, ya, itu kan nginep dulu. Ya, di embarkasi itu nginep dulu, dikasih uang living cost sebanyak 750 real. Berarti sudah pas. Cukup. Cukup untuk apa? Tadi cukup. Buat dam cukup, buat obat-obatan cukup, jajan cukup, tapi memang irit, ini irit hitungannya. Namanya cukup kan? Cukup, ada maksudnya. Hanya saja yang belum apa, Abah? Yang belum namanya kan kita berangkat haji nggak tiap hari, nggak tiap bulan. Ingin dong yang namanya di rumah itu punya anak, punya cucu, punya ponakan. Barangkali ingin memberikan oleh-oleh atau kenang-kenangan. Nah, ini belum masuk. Jadi uang living cost 750.000 itu cukup untuk diri sendiri, untuk biaya hidup di sana. Ya, sudah bayar dam dan lain sebagainya. Nah, berarti kira-kira berapa, Abah? Ya, kira-kira uang untuk oleh-oleh. Nah, ini memang kalau untuk oleh-oleh ini ya, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Tapi saya akan berikan standarnya. Ini perkirakan, ya, silahkan Bapak Ibu bawa sekitar 500 real. Karena di sana ya baju-baju segala itu cukup mahal Bapak Ibu. Ya, kalau ingin membelikan baju ya, untuk anak yang modelnya itu gamis, nanya aja baju Dubai, itu bahannya bagus Bapak Ibu. Kemarin itu saya bersama rombongan saya ajak ke pasar Kakiyah. Dan silahkan Bapak Ibu kalau ingin membawa oleh-oleh saya sarankan. Karena kopernya itu untuk jamaah haji itu kurang lebih ya sekitar 30 kilo. Peraturannya sih 32 kilo maksimal. Tapi diusahakan ya 30 kilo lah umpamanya. Ya. Berarti belinya jangan yang berat-berat. Contoh barang yang berat Bapak Ibu. Ya, diantaranya adalah kurma. Kalau saya pribadi, kalau umpama lagi ke Tanah Suci itu nggak beli kurma karena berat. Pengalaman dulu pernah waktu pertama kali umroh beli kurma, Masya Allah berat. Ya. Nah dari sini saya jelaskan, silahkan Bapak Ibu kalau mau beli kurma di daerah Ibu insya Allah banyak. Sekarang mah di mana-mana sudah banyak. Atau secara online. Di Shopee, kan ada tuh Shopee apa? Shopee, kemudian di Lazada atau di mana. Tinggal kirim nanti, anaknya suruh beli insya Allah. Datang ke rumah. Saya itu biasa istri saya itu beli di online itu namanya kurma sukari, 1 dus dikirim. Tuh ya. Jadi sekarang mah serba mudah. Supaya apa? Supaya tidak berat itunya. Jadi kita bisa memasukkan oleh-oleh kita dengan cukup banyak. Ya, ini hanya saran ya. Cukup kurma apa saja di online itu banyak Bapak Ibu. Ya, harganya pun
Ya, kemarin itu Bapak Ibu pada saat bulan Ramadan, hari-hari terakhir, Masya Allah, kurma ajwa 1 kilonya tuh 125 real. Saya tawar 100.000 saja, nggak kurang lagi tuh. Malah tadinya mintanya 150 real. Kalau 100.000 saja dirupiahkan itu kan sekitar 400.000. Sedangkan dia minta 2 kilo 250.000. Ya, saya mengeluarkan uang itu ya kurang lebih 1 jutaan. Cuma 2 kilo. Ternyata setelah saya beli di sini, Bapak Ibu, sekilo hanya 210. Itu kualitasnya sudah cukup bagus. Saya nyuruh adik saya supaya beli di Jakarta. Saya perhatikan cukup bagus. Dan kurma itu, Bapak Ibu, diimpor dari Arab sana. Ya, bukan dari Indramayu, bukan umpama dari mana, bukan. Insya Allah dari sana dia juga. Yang namanya kurma ya dari sana, dari Arab sana. Ya. Nah, ini hanya untuk masukan saja. Ya. Nah, kemudian kesimpulannya. Nah, kesimpulannya berapa kira-kira namanya orang itu kan nggak selalu ada. Ya, ada juga yang berkecukupan, ada yang pas-pasan, ada juga yang barangkali ya pada saat dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, barangkali persiapannya tidak maksimal. Ya, semua ini yang saya jelaskan, Bapak Ibu, ya, jangan jadikan patokan. Ini hanya sebagai perkiraan saja. Ya, tapi saya kasih kesimpulan. Ya, Bapak Ibu umpamanya mau berangkat haji sekarang nih tahun 2023, ternyata di qadar Allah punya uang 1 juta berangkat. Maksudnya jangan berkecil hati, cukup. Karena tempo hari ada yang bilang ke saya kemarin nih tahun 2022 berangkat, bawa uang 300.000. Ya. Bisa haji, bisa datang lagi ke Indonesia. Karena tadi, cuma memang kemarin itu uang bekal dari pemerintah, living cost-nya itu 1.500 real. Ya. Kalau sekarang kan 750 real di setengahnya. Ya. Nah, saran dari Abah, ya, minimal bawa uang saku 1 juta itu cukup. Ya. Kemudian, bagaimana Abah kalau dihitung sedangnya? Bawa uang 5 juta. Itu sedang. Terus idealnya berapa? Kalau yang namanya ideal kan, umpama ingin membelikan oleh-oleh untuk istri, untuk anak, mantu, cucu, ponakan. Ya memang setelah kemarin kebetulan kan saya, ya bulan Ramadan kan tahu harga-harga di sana. Insya Allah harganya sama dengan hajian. Idealnya itu 10 juta. Bawanya maksudnya. Karena kenapa saya katakan 10 juta itu oleh-oleh di sana kalau beli yang rada bagusannya harganya cukup mahal Bapak Ibu. Itu kalau ingin beli oleh-oleh yang sekiranya ya cukup lumayan. Adapun Bapak Ibu yang memiliki rezeki yang berlimpah, saya juga menyarankan, ingat niatnya adalah untuk ibadah. Tapi adapun Bapak Ibu umpama bawa uang banyak ya boleh silakan. Bisa sodako Al-Quran yang tadinya kan tadi saya hanya jelaskan hanya satu Al-Quran seharga 50 real. Silakan umpama saya ingin sodako 50 Al-Quran ya boleh. Atau umpama ingin sodako kepada pengemis, penjaga-penjaga masjid, dan lain sebagainya. Satu orang umpama 5 real, boleh silahkan. Karena tempo hari pada saat bulan Ramadan, Bapak Ibu, ada jamaah umroh yang barengan dengan saya itu ya dapat sodako dari orang Arab. Ada yang 100 real. Ya. Ada juga pernah dapatnya itu 500 real. Kalau 500 real itu kurang lebih 2 juta. Ya. Karena pada saat bulan Ramadan itu ya, banyak orang Arab, orang-orang kaya, dia itu berusaha bagaimana caranya memperbanyak sodako. Jadi orang-orang Indonesia itu alhamdulillah ya, datang tidak minta-minta, tiba-tiba sambil lewat dikasih gitu ya. Laporan, ada informasinya, ada yang 100 real, ada yang dapat berapa 500 real ya. Nah, kembali ke yang tadi. Berarti yang pertama ya, silakan Bapak Ibu minim-minimnya bawa uang 1 juta pertama. Yang kedua ya, supaya cukup. Dalam artian cukup, untuk ini cukup, silakan bawa uang 5 juta. Kemudian idealnya berapa Abah? Bawa 10 juta. Kemudian kalau umpama uangnya lebih, asalkan jangan lebih dari 100 juta. Itu larangan. Ya, ketentuannya pada saat di bandara, apabila bawa uang lebih dari 100 juta harus lapor ke Bank Indonesia. Ya, bukan berarti dilarang, harus laporan dulu. Karena
akan membawa uang begitu banyaknya. Dan Abah menyarankan Bapak Ibu, ya, silahkan umpama mau bawa uang 10 juta rupiah umpamanya, saya menyarankan ya, supaya 70% itu sudah berupa real. Supaya pada saat kita berada di sana, tidak disibukkan dengan mencari tempat penukaran uang, dan lain sebagainya, tinggal ibadah-ibadah saja. Nah, nanti kalau ada kekurangan, barulah umpamanya dipergunakan uang Indonesianya. Umpama ada yang mengatakan uang Indonesia kan laku, Abah, betul. Tapi tidak semua toko, Bapak Ibu. Kemarin saya itu beli jus mangga. Saya uangnya kehabisan realnya. Saya kasih uang, rata-rata nggak mau. Sampai akhirnya ada satu saya mau nerima. Itu pun harganya lebih mahal. Kalau beli pakai uang real hanya 10 real, berarti 40.000 sekian. Dia mau 50.000 yang warna biru katanya, tapi nggak kembali. Nah, itu yang saya maksud, berarti kan lebih mahal harganya, mendingan pakai real. Ya, ini sekedar masukan saja. Silahkan Bapak Ibu, umpama ingin membeli real, kalau saya sih biasanya langganan di Bank BSI, biasanya dia ada paketan-paketan. Satu paket harganya 1 juta. Di situ ada 50 realnya, ada 10 realnya udah dicampur. Kalau saya setiap mau berangkat, belinya ke Bank BSI, ya, Bank Syariah Indonesia, insya Allah tersedia, tanyakan saja. Ada ini nggak jual paket real umpamanya, ya, seperti itu. Karena tempo hari katanya ada saya nuker uang, dapatnya jelek-jelek, lecek-lecek ke tempat penukaran uang. Kalau di Bank BSI selama ini saya itu bagus, ya cukup bagus lah gitu, nggak lecek-lecek sekali nggak, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat, ya, khususnya untuk Bapak Ibu yang barangkali ingin mendapatkan masukan. Ya, karena dengan adanya perincian-perincian seperti ini, Bapak Ibu bisa memperkirakan sendiri berapa ya kira-kira yang perlu dibawa. Saya di sini mengingatkan Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamu-tamunya Allah, tamu-tamu istimewa Allah. Dan sesuai dalam hadis dijelaskan, tamunya Allah itu ada 3. Orang yang berperang di jalan Allah, maksudnya di fisabilillah, orang yang haji, dan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan apabila mereka meminta, maksudnya berdoa, maka Allah akan kabulkan. Nah, dengan adanya dalil ini Bapak Ibu, ya, umpama ada Bapak Ibu yang betul-betul merasa kekurangan, sedangkan Allah mengkodar harus berangkat. Ya. Di sini saya menegaskan, ingat, kalau Allah sudah memanggil, berarti segala sesuatunya dicukupi. Terlebih dari pemerintah sudah ada yang namanya uang living cost sebesar 750 real. Insya Allah cukup. Nah, untuk itu, ingat, 1 juta cukup. Ya. Kemudian lebih dari cukup, berapa? 5 juta. Kemudian idealnya berapa? Idealnya 10 juta. Kalau lebih bagaimana, Mbak? Ya silahkan, monggo. Hanya saja, di sini saya mengingatkan, silahkan pergunakan rezekinya dengan sebaik-baiknya. Apabila ada rezekinya cukup lumayan, perbanyak sodakoh. Ya, yang namanya sodakoh itu nggak harus kita ngasih ke siapa saja. Umpama ada jamaah hajinya yang pas-pasan, kasih, boleh. Sodakoh kita melihat temannya, oh dia mah sepertinya pas-pasan, bawa uang, bekalnya, ya monggo silahkan dibantu. Ya, diniatkan ingin mendapatkan pahala lipatan tanah haram. Lipatan pahala tanah haram Bapak Ibu itu sampai 100.000 lipatan. Ya, jadi bukan hanya sholatnya saja, apapun amal soleh di tanah haram, ya, di Mekah, ini kan Bapak Ibu insya Allah di Mekah ini akan lama, silahkan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Ya, mudah-mudahan ya, bermanfaat dan membawa kebarokahan. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Abah doakan, mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah hajinya, Allah memberikan sehat, Allah memberikan waras, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kesehatan, kewarasan, kemudahan, pertolongan, keselamatan, dan mudah-mudahan semuanya sukses bisa ibadah di Tanah Suci, kembali ke tanah air, menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Abah pamit Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.